Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kebaikan kepada kita para hamba, yang kalau kita mensyukurinya maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah agar kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Dengan itu akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, di bab yang kedua, bab adab. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang adab, akhlak terhadap pasangan hidup, pasangan suami istri. Dan kita juga masih melanjutkan pembahasan tentang hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh para istri. Setelah kita menyebutkan hak yang pertama, yaitu hak ketaatan seorang istri kepada suami di dalam apa saja yang diperintahkannya, kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal-hal yang menjadi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Berikutnya kita akan sebutkan hak suami yang wajib ditunaikan istri adalah menjaga kehormatan suami, menjaga kemuliaan diri. Menjaga kehormatan suami, menjaga kemuliaan diri, menjaga harga diri, memelihara dan menjaga amanah harta suami dan anak-anaknya, yaitu anak yang bisa jadi berasal darinya atau dari istri sebelumnya. Demikian pula segala urusan rumah tangga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hak yang wajib ditunaikan oleh istri. Ini adalah hak suami yang wajib ditunaikan istri. Menjaga kehormatan suami, menjaga harga diri, kehormatan diri, memelihara dan menjaga, merawat anak-anak suami, begitu juga harta dan urusan rumah tangga.
Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita akan sebutkan sebagai dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 34. Dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ayat ini yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah berfirman yang artinya, maka wanita-wanita yang salihah itu adalah qanitat. Wanita-wanita yang mereka qanitat, yang punya sifat qunut. Qunut itu memiliki beberapa makna. Pertama diantaranya adalah tulul qiyam wal ibadah, yaitu lamanya berdiri salat, demikian pula dalam ibadah. Jadi wanita yang salihah diantaranya adalah dia suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di antara makna qunut yang itu dikandung dari makna qanitat, wanita-wanita yang punya sifat qunut. Qunut artinya adalah khudu', id'an, yaitu ketundukan dan kepatuhan atau ketaatan. Jadi qunut itu maknanya adalah at-ta'ah, ketaatan, ketundukan dan kepatuhan. Dan ini dari dua arah, itu atau menuju dua arah. Ketundukan dan kepatuhan kepada Sang Penciptanya, demikian pula ketundukan dan kepatuhan, ketaatan kepada suaminya. Dan ini sudah kita bahas. Jadi poin yang pertama, hak suami yang pertama. Kemudian berikutnya makna dari qunut adalah sukun, yaitu tenang. Ya. Tenang, tidak banyak berbicara. Tenang, tidak banyak berbicara. Ini wanita yang salihah, yang punya sifat senantiasa tenang, dan dia tidak banyak berbicara. Andaikan pun berbicara, maka dia berbicara hal-hal yang baik saja. Kalau tak mampu dia, maka dia diam. Nah, inilah wanita yang salihah, yang sesungguhnya ini wanita beriman. Yang kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik, atau kalau tak bisa maka diam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini diantara makna dari qanitat, yaitu wanita-wanita yang dia ahli ibadah, suka beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, demikian pula taat kepada suaminya, serta tenang bawaannya. Pembawaannya tenang dan tidak suka banyak berbicara. Kalaupun harus berbicara maka yang baik saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati wanita-wanita yang salihah tersebut dengan hafizat, yaitu wanita yang menjaga, yaitu menjaga kehormatan suaminya. Menjaga kehormatan suaminya, yang dia tidak ingin suaminya buruk di mata manusia. Dia jaga kehormatan suaminya agar suaminya tidak merasa malu di hadapan manusia. Dia jaga kehormatan dan nama baik suaminya sebagai bentuk cinta kepadanya. Dan inilah ciri wanita yang salihah, menjaga kehormatan suaminya. Menjaga kehormatan suaminya, menjaga kemuliaan suaminya.
Demikian pula tidak membongkar aib-aib suaminya. Yang ini tentunya akan membuat suaminya malu di hadapan manusia. Ya tentunya setiap manusia memiliki kesalahan dan kekurangan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pelaku dosa. Tentunya suaminya juga memiliki dosa. Bahkan itu dosa diketahui oleh suaminya. Dan sang istri sebagai istri yang salihah, maka dia jaga nama baik suaminya. Dia jaga kehormatan dan kemuliaan suaminya. Demikian. Dia tidak membongkar kebobrokan, kejelekan suaminya. Dia jaga. Ini hafizat, wanita yang menjaga. Begitu juga maksud dari menjaga, wanita yang suka menjaga ini adalah menjaga kehormatan dirinya. Menjaga auratnya untuk tidak dilihat oleh manusia yang lainnya, yaitu laki-laki yang bukan mahramnya. Juga menjaga kehormatan dirinya untuk tidak bermudah-mudah berbicara dengan laki-laki lainnya yang bukan mahramnya. Menjaga kehormatan dirinya dengan cara dia tidak berinteraksi dengan laki-laki lain, lebih-lebih laki-laki yang tak disukai oleh suaminya. Demikian pula, dan ini yang paling besarnya adalah menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga auratnya, kecuali hanya untuk suaminya. Demikian, ya. Ini wanita hafizat lil ghaibi. Disebabkan karena ketiadaan suaminya. Kalau dia telah punya suami, maka dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga auratnya, dia jaga kemaluannya untuk tidak diumbar, diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Hanya khusus ini untuk suaminya saja. Demikian. Kalau dia mendayu-dayukan suara, hanya untuk suaminya. Kalau dia merendahkan dan mengalunkan suara, maka itu hanya untuk suaminya. Turun rendahnya suara ini bisa menjadi fitnah bagi laki-laki bila yang melakukan itu adalah wanita. Dia tidak bercanda dengan laki-laki lainnya. Dia tidak berjabat tangan dengan laki-laki lainnya. Dia tidak menampakkan auratnya atau bahkan tidak mengetatkan anggota tubuhnya yang itu adalah auratnya sehingga bisa dilihat laki-laki lain. Dia tidak menggunakan atau tidak mengenakan pakaian yang transparan sehingga bisa dilihat oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya. Demikian. Dia tujukan semuanya, kehormatan dirinya, auratnya, kemaluannya hanya untuk suaminya. Lebih-lebih tatkala suaminya tak ada di rumah, maka dia jaga itu. Tak bermudah-mudah dia memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya. Demikian. Ini wanita yang salihah. Demikian, ya. Dan dia tak berbicara dengan laki-laki lain dengan bahasa yang menggoda, bercanda, bahkan membatasi diri untuk berbicara dengan mereka kecuali hanya sebatas keperluan saja. Ini wanita yang salihah, wanita yang salihah. Hafizat lil ghaibi, wanita yang menjaga ketika ketiadaan suami. Nah, kalau apabila wanita tersebut adalah wanita yang dia belum bersuami, maka dia juga menjaga kehormatan diri untuk tidak bermudah-mudah berinteraksi dengan laki-laki yang lainnya. Andaikan pun dia berinteraksi dan menampakkan auratnya, itu pun kepada laki-laki yang akan menjadi suaminya. Dengan proses nadhar ketika itu pun ketika dibutuhkan saja.
Setelah itu maka tidak. Untuk berikutnya, maka setelah halal bagi calon mempelai laki-laki, maka setelah itu dipasrahkan dirinya kepada suaminya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ciri wanita yang salihah adalah menjaga amanah harta suaminya. Yang suaminya menitipkan harta kepadanya, barang-barang yang ada di rumah tangga, bahkan mungkin uang belanja. Yang ini terkadang sebahagian wanita, para istri, mereka berbelanja dengan berboros ria. Mungkin ketika dia melihat suaminya baru gajian di bulannya, maka dia boros, dia beli apa saja. Nah, ini bukan ciri wanita yang salihah. Nanti akan kita sebutkan bagaimana adab berbelanja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wanita yang salihah adalah menjaga harta suaminya. Tidak berbelanja kecuali dengan izinnya. Nanti insya Allah ta'ala kita akan bahas ya di tempatnya, pada poinnya. Begitu juga wanita salihah adalah wanita yang dia menjaga anak-anak suaminya. Begitu anak-anak suami dari dirinya ataupun dari wanita lainnya, dia jaga. Mengapa demikian? Karena itu merupakan bentuk cinta kepada suaminya. Sebagai bentuk cinta kepada orang yang dicinta adalah mencintai apa dan siapa saja yang dicintai oleh orang yang dia cinta. Wah, panjang sekali ya. Mungkin ada yang bisa mengulangi ungkapan ini. Bentuk cinta kepada orang yang dicinta adalah mencintai apa dan siapa saja yang dicintai oleh orang yang dicinta. Mudah-mudahan bisa memahami ungkapan ini karena banyak cinta di sini ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dicinta. Seperti contohnya suami yang dicinta, dia menyukai sesuatu. Yang sesuatu ini tidak ada larangan Allah padanya. Seperti contohnya suami suka membaca buku. Dia cinta dengan buku-buku. Maka sebagai bentuk dia cinta kepada suaminya, maka dia cinta juga dengan buku. Seperti itu. Walaupun mungkin dia bukan kutu buku, tapi dia bisa berinteraksi dengan sesuatu yang dicintai oleh suami. Seperti itu. Itu bukti cinta. Begitu juga terkadang ini terjadi dan itu merupakan pembuktian cinta. Yaitu ketika seorang suami suka dan cinta dengan makanan tertentu yang sebelumnya sang istri itu tak suka dan tak cinta dengan makanan itu. Namun didapatkan banyak istri, akhirnya dia berinteraksi bahkan memasakkan. Terkadang kalau tak dapat maka dia membelikan makanan yang disukai suami. Akhirnya pun dia mencicipi, lalu sesuatu makanan itu menjadi yang ia cintai. Begitu. Itu tidak jauh dari kebenaran. Itu realita terjadi. Itu bukti cinta sesungguhnya. Mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dia cinta. Demikian pula mencintai siapa saja yang dicintai oleh orang yang dia cinta. Maka sebagai bentuk cinta, maka dia pun mencintai siapa saja yang dicintai oleh orang yang dia cinta. Suami, dia cinta kepada suaminya. Suaminya mencintai, contohnya adalah
orang tuanya. Maka seorang istri dituntut sebagai bentuk cinta kepada suami, maka dia cinta kepada orang tua suaminya. Karena orang tuanya karena suaminya cinta kepada orang tuanya, begitu. Begitu juga suaminya mencintai karib kerabatnya, maka demikian pula sang istri mencintai karib kerabat suaminya karena suaminya mencintai mereka. Maka hendaknya pun sebaliknya demikian. Sebagai bukti cinta juga sang suami mencintai orang tua, demikian pula karib kerabat yang dicintai oleh istrinya. Seperti itu, ya. Demikian, mestinya demikian. Jadi mencintai siapa saja yang dicintai oleh orang yang dia cinta, itu merupakan bukti cinta, demikian, ya. Nah, ini agak susah dan ini yang agak berat juga, yaitu mencintai madunya kalau suaminya punya istri yang lainnya. Kenapa? Karena suaminya mencintai madunya, mencintai wanita yang lainnya yang juga mencintai dia. Maka sebagai seorang istri yang solehah, sebagai bentuk cinta, maka dia juga cinta kepada madunya, walaupun terkadang dia terbakar api cemburu terhadap suaminya. Terkadang demikian. Tapi apa daya, tuntutan cinta, maka dia harus mencintai siapa saja yang dicintai oleh orang yang dia cinta. Suaminya adalah orang yang dia cinta. Suaminya mencintai wanita yang lainnya bersamanya, maka dia harus mencintai wanita itu pula. Demikian, seperti itu. Makanya kita dapatkan ya para istri-istri Nabi itu mereka sesungguhnya saling cinta. Walaupun tak dipungkiri ada juga di antara mereka polemik kecil karena cemburu, itu biasa. Itu biasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Mencintai anak-anak suaminya, menuntutnya untuk memeliharanya, mengasuhnya, mengayominya tatkala suaminya tak ada di rumah. Demikian, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini penggalan, al-mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Wanita itu adalah penanggung jawab di rumah suaminya dan anak-anaknya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu seorang wanita, seorang istri demikian. Dia bertanggung jawab di rumah tangga suaminya terhadap harta, bahkan kehormatan dirinya, ya, terhadap anak-anak, demikian. Dan begitu juga hal-hal yang ada di rumah tangga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ingat wahai para istri, kelak Anda semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap kepemimpinan tersebut, tanggung jawab tersebut di rumah tangga suaminya, ya. Harta suaminya, anak-anak yang dihasilkan dari keduanya, ya. Demikian pula hal-hal rumah tangga yang lainnya, itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Berikutnya para hamba Allah rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa haqqukum 'alaihinna alla yuti'anna furushakum man takrahuna wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna." Maka hak kalian, yaitu hak suami atas istri, janganlah sampai orang yang kalian benci itu menginjakkan permadani kalian. Dan jangan sampai diberi izin bagi orang yang kalian benci di dalam rumah kalian. Lihat, ini hak suami. Ini terkait dengan kehormatan diri sang istri, kemuliaan diri sang istri, penjagaan terhadap kemuliaan diri bagi sang istri. Dia tidak mengizinkan siapapun untuk masuk rumahnya menginjak permadani atau tempat duduk suaminya. Tidak boleh. Lebih-lebih itu bagi orang yang dibenci oleh suaminya. Nah tentunya laki-laki lain yang tidak ada hubungan kemahraman itu adalah yang dibenci oleh suami untuk bisa masuk ke dalam rumahnya sampai berduaan pula. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ya. Ini wanita yang kita katakan tadi salihah, dan itu adalah hak suami yang wajib ditunaikan istri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di waktu berikutnya penyampaian materi yang masih berkaitan tentang hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri. Kita masuki sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif. Bertanya langsung silahkan hubungi nomor telepon 082288886630. Bisa juga di nomor yang sama ini dilayangkan tulisan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp, atau di nomor yang lain 085261904177. Dipersilahkan bagi para pemirsa yang ingin bertanya. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya langsung. Jika ada yang mau bertanya langsung, silakan didahulukan. Baik, silahkan. Pertanyaan kita dahulukan lewat telepon, dipersilahkan. Dari siapa, di mana? Baik, siapa dan di mana? Silahkan. Dari Maluku, Ibu Pon. Ibu Pon? Ya, mau bertanya Pak Ustadz. Dari Maluku ya, silahkan dikeraskan Bu suaranya Bu, silahkan. Oh ya. Baik. Saya sering Baik, lanjut. Oh iya. Silakan. Halo. Ya. Saya dari Maluku mau tanya sama Pak Ustadz, apakah saya berdosa
Lanjutkan Bu. Menegur sama suami. Apa Bu? Saya sering menegur suami saya Oh, menegur, baik. Menegur suami. untuk sholat berjamaah, tapi kadang-kadang membentak saya, Pak Ustadz, apakah saya berdosa kalau saya balik membentak, Pak? Sholat itu penting gitu. Baik Bu. Cukup itu saja Bu Ya, pertanyaannya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ibu Pon di Maluku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan kepada beliau beserta dengan suami beliau dan keluarga beliau seluruhnya, demikian pula kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Ketika mendapatkan kesalahan kepada atau pada orang yang kita cintai, baik itu suami atau istri, dan kasus yang ditanyakan tadi adalah seorang istri mendapatkan kesalahan sang suami atau sang istri mengingatkan suami tentang kewajibannya, maka sesungguhnya itu merupakan bentuk kasih sayang, bentuk cinta. Perlu diketahui bahwasanya saling mengingatkan itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 55, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi orang beriman. Demikian. Nah, sebagai tuntutan keimanan mestinya kita menerima nasihat dan kepedulian saudara yang ingin mengingatkan kita. Demikian. Bahkan kita berterima kasih. Maka mudah-mudahan suami dari Ibu Pon tersebut yaitu mendengar kajian ini. Maka saya sampaikan, wahai para suami, sesungguhnya ketika istri kita mengingatkan tentang kewajiban kita atau mengingatkan tatkala kita jatuh kepada larangan dan keharaman, ketahuilah, yang pertama sekali ketahuilah itu merupakan bentuk cintanya ia kepada kita. Itu merupakan bentuk kasih sayangnya ia kepada kita. Demikian. Dan itu berlaku sebaliknya ketika seorang suami mengingatkan istri terhadap kewajibannya atau tatkala dia jatuh kepada keharaman, larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu merupakan bentuk cinta dan kasih sayang darinya. Seperti itu. Ini yang pertama. Nah, ini supaya mindset, pola pikir seperti ini ada dalam benak setiap kita agar ketika kita mendapatkan teguran, nasihat, pemberitahuan, peringatan, itu sifatnya adalah mengingatkan sebagai bentuk cinta kasih sayang dia kepada kita, seperti itu. Sehingga tak perlu kita marah, ya, tak perlu kita juga uring-uringan dengan nasihatnya, seperti itu, ya. Hanya saja dituntut bagi orang yang memberikan nasihat itu pertama harus dengan ketulusan. Karena nasihat tidaklah disebut nasihat melainkan karena nasihat itu berasal dari kata an-nushu. An-nasihatu an-nushu yang maknanya adalah ketulusan. Jadi orang yang akan memberikan nasihat atau mengingatkan, ya, maka ketika mengingatkan dan memberi nasihat itu atas dasar ketulusan, sehingga ungkapan yang dikeluarkan ketika itu, yang disampaikan itu adalah ungkapan ketulusan. Demikian. Yang ini pada umumnya akan memuat dan mengandung kasih sayang pula, ketulusan pula, dan kelemah lembutan seperti itu. Ya. Demikian. Dan itu bagian dari agama ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Agama itu nasihat. Ya.
Tuntutan agama kita adalah memberikan nasihat kepada ya tentunya saudara-saudara kita. Terlebih adalah pasangan hidup kita yang kita cintai. Demikian ya. Dan bukan merupakan kesalahan dan dosa tatkala kita mengingatkan pasangan hidup kita atau siapa saja. Mengingatkan untuk melakukan kewajiban dan mengingatkan untuk menjauhi larangan. Bahkan Rasulullah SAW perintahkan kita, kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau mampu, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau tak mampu, maka dengan lisannya, memberikan nasihat. Demikian. Kalau tak mampu, maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Demikian ya. Ketika Anda memberikan nasihat, maka gunakan kalimat yang penuh dengan lemah lembut, seperti itu. Jangan dengan kalimat yang kasar, yang tinggi, yang ini membuat orang tidak suka ya dengan kalimat tersebut. Sesungguhnya ya seseorang itu suka dengan kelemah lembutan. Walaupun terkadang dia diingatkan atas kewajibannya yang itu beban, atau dia diingatkan ya ketika itu sedang bersenang-senang dengan kemaksiatan, dengan kelemah lembutan maka dia bisa tersadarkan. Seperti itu ya. Mengingatkan adalah sebuah hal kebaikan dan kebenaran. Hanya saja caranya harus dengan tepat pula. Mengingatkan, memberikan nasihat, mengingatkan terhadap kewajiban dan mengingatkan untuk meninggalkan kemaksiatan, itu merupakan kebaikan, kebagusan. Maka cara untuk menyampaikan tersebut harus juga diiringi dengan kebaikan dan kebagusan. Seperti itu. Ya. Maka ini yang membuat sebahagian kita menolak kebenaran yang sampai kepada mereka. Padahal benar yang disampaikan, tapi cara menyampaikannya yang tidak tepat. Demikian ya. Jadi saya motivasi kepada Ibu Pon dan siapa saja yang memiliki pasangan hidup untuk mengingatkan pasangannya terhadap kewajiban-kewajibannya dan mengingatkan pasangannya ketika jatuh ke dalam kemaksiatan agar dia meninggalkannya. Demikian. Tapi harus dengan cara yang lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan, seperti itu, ya. Demikian. Wallahu taala a'lam. Baik. Silakan bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Ustaz, saya saat ini tinggal berdua dengan ayah. Ibu sudah meninggal. Setelah mau nikah ini, saya baru tahu ternyata saya hanyalah anak angkat. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah boleh ayah angkat saya tinggal dengan saya dan suami saya nanti dalam satu rumah? Disebabkan ayah angkat saya sudah tua dan tak mampu lagi bekerja. Akan tetapi ibu angkat saya tidak pernah menyusui saya sama sekali Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khairan. Insyaallah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudari kita ini dijadikan sebagai wanita yang salihah ya, bagi orang-orang di lingkungannya dan kaum muslimin serta anak-anaknya kelak. Baik, Masya Allah ya. Betul, kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Betul, maka kita balas kebaikan itu. Hanya saja perlu diperhatikan interaksi yang syar'i, muamalah syar'iyah terhadap ya
laki-laki dan wanita yang sesungguhnya mereka bukan suami dan bukan ada hubungan kemahraman. Saya sarankan kepada saudari kita ini untuk segera bersuami dan tidak mengapa memposisikan ayah angkat ini di rumah yang sudah tua, ayah angkat ini sudah tua, diposisikan di rumah, tapi hendaknya ya, ketika suami tidak ada di rumah, maka hendaknya dia mintakan kepada mahramnya seperti barangkali adik kandung atau kita katakan mungkin wanita yang lainnya untuk menemani di rumahnya. Demikian. Agar dia bisa melayani ayah angkatnya yang dia tidak bersendirian dengannya. Karena kata Nabi SAW, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'ahadu mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali bersamanya ada mahramnya. Sementara mereka tidak ada hubungan kemahraman, hanya ya anak dan ayah angkat saja. Hubungan mereka ya ayah dan anak angkat saja. Maka saya sarankan setidaknya menghadirkan ya wanita untuk menemaninya. Barangkali seperti pembantunya ya, seperti itu ya. Atau laki-laki yang menjadi mahramnya. Kalau tidak maka ya suaminya yang bekerja di rumah. Ya sekarang ada ya orang-orang yang dia bekerja dari rumah. Karena pandemi atau memang pekerjaannya di rumah, seperti contohnya pekerjaan IT yang itu terkadang di rumah, demikian seperti itu ya. Atau berdagang di rumah, demikian seperti itu ya. Maka silahkan ya menikah dengan laki-laki yang seperti ini ya, agar bisa membalas kebaikan ayah angkat ya, seperti itu. Maka ya cari nanti suami yang bisa tinggal di rumah ya dan bekerja dari rumah atau membuka usaha di rumah ya, sehingga bisa menemaninya agar ya sang ayah angkat bisa bersamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau tanya, bagaimana hukum perkawinan yang marak saat ini terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum menikah? Apakah dibolehkan dengan alasan anak yang dikandung memang hasil hubungannya atau menunggu si wanita melahirkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat ya. Apakah sah wanita yang hamil itu dinikahi padahal kehamilan tersebut adalah kehamilan karena perzinahan? Maka para ulama berbeda pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwasanya sah pernikahan tersebut dengan alasan bahwasanya kehamilan tersebut bukanlah atas pernikahan yang syar'i, akan tetapi karena perzinahan, maka itu tidak dianggap demikian. Ya, ini pendapat yang dinisbatkan kepada Abu Bakar dan Umar serta yang lainnya. Wallahu taala alam. Adapun pendapat yang berikutnya adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan la tuta hamilun hatta tuda, ya, la tuta hamilun hatta tuda. Tak boleh wanita itu digauli ya sampai dia melahirkan. Maksudnya digauli ya setelah menikah, demikian ya.
Pendapat yang kuat wallahu taala alam ya untuk solusi, tapi kita katakan pendapat ini memang ada sisi buruknya. Pendapat yang setidaknya kalau sudah terjadi kehamilan maka boleh ya dinikahkan, tapi memang ada sisi buruknya, yaitu ini dijadikan sebagai ya pembenaran untuk melakukan perzinahan ya sebelum pernikahan, demikian ya. Wallahu taala alam. Kita masuki pertanyaan lewat telepon. Silahkan. Dari siapa, di mana? Dari Maluku, Pak Ustadz. Iya, dari Maluku. Ibu siapa? Iya, saya Ibu Pon tadi. Oh, Ibu saya Pon sakit tadi. sudah Baik. 5 tahun. Ya, Bu. 5 tahun, Pak Ustadz. Saya sholatnya dengan duduk dan saya sholatnya dibantali, nggak sujudnya nggak sampai ke lantai. Terus saya pakai bantal, Pak Ustadz. Apakah sholat saya sah, Pak Ustadz? Baik ya Bu ya. Terima kasih Bu. Cukup itu saja Bu pertanyaannya. Cukup itu saja Bu pertanyaannya. Ibu Pon di Maluku. Baik ya. Kita jawab. Untuk seorang yang tidak mampu sholat sebagaimana mestinya seperti biasa, maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin." Kata Nabi SAW, salatlah dalam kondisi berdiri kalau kau tak mampu, maka dengan duduk, kalau tak mampu maka dengan berbaring, dalam kondisi berbaring. Demikian, yaitu di sisi rusuk sebelah kanan. Kalaupun tak mampu maka bisa dengan terlentang. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, apabila ya seseorang tidak mampu dia sholat kecuali dalam kondisi harus duduk, maka tidak masalah, tetap wajib sholat, harus dipenuhi ya syarat-syarat sholatnya, seperti contohnya berwudu, ya bersuci terlebih dahulu, menutup aurat, menghadap kiblat, berniat, ya. Nah seterusnya, nah kalau tidak bisa berdiri maka silahkan duduk. Kalau tidak bisa sujud, ya karena memang tak bisa untuk sujud, maka tidak perlu dipaksakan untuk sujud di atas bantal, ya. Cukup ya merundukkan sedikit kepala ke arah kiblat, yang itu lebih rendah ketimbang posisi ketika hendak ruku. Jadi contoh, kalau seseorang tidak bisa membungkukkan badannya karena memang sakit, sehingga tidak bisa sujud, tidak bisa sholat secara sempurna dengan sujud yang sempurna, maka silahkan sholat dengan kondisi berdiri. Kalau tak mampu maka duduk. Apakah duduk di atas kursi atau duduk di atas bantal atau duduk ya dengan bersilah. Ya, kalau tak mampu untuk merunduk maka ketika rukuknya silahkan merunduk sedikit, ya, dirundukkan sedikit, demikian. Nah, ketika hendak sujudnya dirundukkan lebih sedikit lagi, demikian, seperti itu, dengan isyarat. Demikian yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti itu Bu, ya, insya Allah sah yang demikian Bu, ya. Boleh, tidak masalah. Yang penting syarat-syarat sholatnya dipenuhi, demikian ya. Jadi melakukan sholat sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan yang lain lewat telepon, dipersilahkan. Berikutnya pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika anak usia 12 tahun perempuan masih tidur bareng sama orang tuanya? Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairah, atau wa anti fajazakillahu khairah.
Baik, tidak selayaknya anak yang berusia hampir baligh, berusia tamyiz, bahkan 10 tahun, di atas 10 tahun ya, untuk dia tidur bersama dengan yang lainnya. Hendaknya mereka tidur terpisah. Antar anak saja itu dianjurkan untuk dipisah, apalagi antara ya anak dengan orang tuanya. Supaya terbiasa ya. Pertama terbiasa mandiri dan terbiasa berani, demikian. Saya duga ya anak seperti ini dikarenakan ketakutan. Nah, kalau dibiarkan seperti ini maka ini akan menjadi penakut. Ya. Demikian. Perhatikan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Muru auladakum bis salati wadribuhum 'alaiha." Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina wa farriqu bainahum fil madaji'i. Kata Nabi SAW, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat di usia mereka 7 tahun dan pukullah mereka tatkala mereka melalaikannya di usia 10 tahun dan pisahkanlah mereka pada tempat tidur mereka, yaitu ketika tidur dipisahkan. Jangan disamakan supaya tidak terjadi penyimpangan seksual. Demikian, ya. Supaya tidak terjadi penyimpangan seksual. Nah, anak usia 12 tahun ini sudah lewat, ya. Maka hendaknya dibiasakan dan dilatih dia untuk bisa tidur terpisah. Baik itu terpisah dari orang tuanya maupun terpisah dari saudara dan saudarinya. Bagaimana caranya? Ya, untuk pertama sekali dilatih dia untuk tidur didampingi. Contoh, dia dikasih kamar sendiri, di kamarnya dia tidur didampingi. Nah, tatkala dia telah tertidur, ya barangkali orang tuanya sambil ngajaknya berbicara, ya. Kemudian ya menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, baik itu para nabi maupun para sahabat atau para ulama, agar dia mendapatkan kisah bukan dongeng tapi kisah-kisah yang real, nyata. Dengan seperti itu ya, dan pilih kisah-kisah yang ini yang sifatnya keberanian. Dengan itu dia akan ya teringat. Nah, kemudian dia akan capek ketika mendengar karena seperti dongeng, ya. Maka dia akan tertidur. Nah, setelah tertidur di kamarnya, di tempat tidurnya baru ditinggal. Nah, seperti itu. Ini cara yang baik ya untuk melatih anak. Nah, seperti itu. Jangan dibiasakan tidur bareng orang tuanya. Apalagi usia sudah 12 tahun. Dan usia 12 tahun bagi wanita sangat mungkin potensi ini sudah baligh. Ya, atau mendekati baligh, demikian ya. Maka ya jangan biasakan tidur dengan orang lain ya. Seperti itu. Dilatih untuk tidur sendiri, demikian ya. Dilatih untuk tidur sendiri. Jangan ajari dan biasakan anak ya menjadi pengecut, menjadi penakut, jangan ya. Seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana agar tidak malas beribadah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadari bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ketahui sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah bukanlah untuk sia-sia. Ketahuilah sesungguhnya hidup kita di dunia ini adalah untuk bercocok tanam yang akan kita panen di akhirat. Apakah kita ingin sengsara di akhirat dengan membiarkan diri kita ini jatuh ke dalam dosa-dosa dengan tidak mau beribadah kepada Allah, melalaikan kewajiban dan melakukan kemaksiatan?
Ketahuilah Allah menciptakan kita untuk beribadah. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan ketahuilah bahwasanya manfaat dan kebaikan dari ibadah itu berpulang kepada kita sendiri, bukan kepada siapapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka sungguh kalian telah berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian berbuat buruk, maka itu untuk diri kalian sendiri. Demikian. Dan kita tidak ingin sengsara di akhirat, juga di dunia. Maka berbekallah dengan ibadah, ketaatan kepada Allah di dunia ini. Demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, telah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, adapun kekurangan dan kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita motivasi kepada saudara seiman, mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya di atas lahan ini akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Miliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya, yang akan terus mengalir pahala tersebut kepada kita selama kita di dunia, bahkan setelah wafat kita. Tatkala dimanfaatkan masjid tersebut, lahan tersebut untuk aktivitas dakwah, aktivitas ibadah, demikian pula kegiatan sosial lainnya. Miliki, salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah Mandiri di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Di layar kaca Anda bisa membacanya dan bisa untuk mentransfernya segera. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.